Sebagai negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, dan ras, bangsa Indonesia memiliki tantangan yang besar seiring dengan derasnya informasi publik di era digital saat ini. Karenanya, untuk menjaga semangat kebangsaan dan cinta tanah air, maka gaung pemahaman tentang 4 pilar kebangsaan harus terus disosialisasikan. 4 pilar kebangsaan tersebut yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika harus menjadi dasar pemikiran usaha bela negara. Berlangsung pada Sabtu 13 Maret, bertempat di salah satu kafe di wilayah Karawang, Sabil Akbar, Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi Nasdem, hadir menyapa para tokoh muda Karawang. Jadi tema kegiatan hari ini adalah acara 4 pilar yang dimana diselenggarakan oleh DPRD Provinsi Jawa Barat yang secara persen masing-masing anggota dewan itu wajib untuk bisa mengimplementasikan kepada publik. Yang kebetulan saya saat ini dipercaya oleh Partai Nasdem di Kabupaten Karawang maju di 2019 dan terpilih dan alhamdulillah menjadi salah satu anggota DPRD Provinsi termuda di Indonesia kemarin. Saya dilantik usia 28 tahun dan saya maju kebetulan kemarin di Dapil Karawang dan Purwakarta. Yang alhamdulillah saya dipercaya oleh masyarakat Kabupaten Karawang dan Purwakarta sehingga saya terpilih atas kehendak Sang Maha Pencipta melalui dorongan dari support di masyarakat. Saya di sini ditunjuk dan dipercaya sebagai pimpinan Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi pemerintahan, perizinan, hukum dan HAM, serta pendidikan. Dan juga saya dipercaya menjadi bendahara fraksi Nasdem di DPRD Provinsi Jawa Barat. Dan itu adalah sebuah amanah yang datangnya tidak diduga-duga dan saya meyakini ketika nanti diambilnya pun tidak diduga-duga. Maka dari itu ketika kita dipercaya sebagai salah satu makhluk yang diamanahkan, maka berbuatlah sebanyak-banyaknya tanpa melihat waktu. Jabatan itu amanah, jadi ketika kita dapat amanah itu datang tiba-tiba dan ketika berakhir itu amanah juga tiba-tiba, tapi ketika kita berbuat lebih banyak kita tidak penasaran begitu. Ya, yang ingin saya sampaikan yang pertama ini terkait masalah 4 pilar yang dimana saya mewakili generasi milenial muda di Jawa Barat, bahwa generasi muda saya esensikan sebagai salah satu lokomotif pilarnya bangsa ini. Jadi ketika pilarnya bangsa ini dipegang kokoh oleh para pemuda, maka regenerasi ke depan secara visioner itu akan begitu sangat konservatif. Jadi nilai-nilai yang kita tanamkan ini harus bisa membawa perubahan yang lebih baik dan nilai-nilai secara pluralisme, sehingga kita harus bisa mengedepankan yang namanya sudut pandang tanpa ada perbedaan. Jadi ketika kemarin saya maju di Partai Nasdem, saya tidak harus berbuat kepada kelompok golongan tertentu. Jadi siapapun yang meminta bantuan kepada kami, maka dari itu adalah sebuah tanggung jawab kami, tanpa melihat adanya sebuah kelompok. Sepertinya halnya saya hadir di sini, yang kebetulan ada dari Kang Bang dari fraksi Gerindra, ada juga dari Kang Guntar dari Golkar, semua kita sama, tanpa adanya perbedaan. Karena Jawa Barat ini diketahui bahwa
ada salah satu sebuah persoalan dinamika secara sosial yang tingkat intolerannya begitu tinggi. Jadi kita harus hapuskan perbedaan itu. Maka dari itu saya sebuah kepedulian yang hadir dalam diri saya ingin mendedikasikan bahwa anak muda harus bisa menjadi garda terdepan dalam menghadapi sebuah persoalan. Dan saya akan membuat tagline sebagai anak muda putra daerah Kabupaten Karawang bahwa anak muda harus menjadi garda terdepan. Maka akan kita branding. Melalui kepedulian saya akan saya publikasikan melalui billboard yang ada di Jawa Barat. Kiprah anak muda di Kabupaten Karawang itu menjadi perhitungan bagi masyarakat Jawa Barat. Dan tentu dengan kolaborasi ini ada KNPI, para tamu undangan, tentunya ada motivator kita yaitu Bro Aji yang semoga senantiasa mensupport tanpa melihat pandang bulu ya Bro. Jadi di luar membutuhkan sebuah bantuan dari tangan-tangan kita, orang yang membutuhkan, jadi kita hilangkan yang namanya perbedaan. Maka dari itu regenerasi ke depan bangsa ini akan terlahir dengan secara rasional. Dan saya mengharapkan kehadiran Bapak Ibu semua dengan pertemuan ini kita bisa bersama-sama membangun Kabupaten Karawang tentunya menjadi salah satu etalase di Jawa Barat bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karawang begitu sangat diperhitungkan di kancah nasional. Acara yang dihadiri oleh berbagai organisasi kepemudaan di wilayah Karawang tersebut mendapat sambutan yang hangat dan positif. Ini adalah acara sosialisasi 4 pilar di mana anggota DPR Provinsi mempunyai kewajiban yaitu membumikan nilai-nilai Pancasila bagi kita semua, terutama anak-anak muda. Tadi disinggung oleh Kang Charlie bahwa kondisi pandemi COVID-19 ini memang memaksa kita untuk merubah segala sesuatu yang memang yang biasanya itu bisa bersilaturahmi dan sekarang dibatasi semuanya. Artinya tidak hanya sosial yang berubah, tapi merubah juga tata agama dan memang semua ekonomi semua berubah. Tapi ada hal yang memang hikmah dari pandemi COVID-19 ini. Pertama, munculnya orang-orang baik di sekitar kita. Salah satunya orang baik yang ada di kita ini adalah Kang Sabir Akbar dan Bos Ali Akbar ini. Beliau selalu saya dengar memberikan manfaat dan berkontribusi kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Semoga semangat beliau membangun Karawang, membangun anak-anak muda khususnya di Karawang ini bisa jauh lebih baik dan pelajaran buat kita semua. Dan ini mudah-mudahan sekali lagi acara ini bisa terus diselenggarakan oleh Kang Sabir Akbar sebagai pimpinan Komisi 1. Dan juga ini hal yang penting buat kita semua bahwa di tengah pandemi ini, di era digitalisasi, semua ini gampang tersinggung. Orang sesama tidak kenal ini di media sosial ini gampang bersitegang, gampang saling menyerang opini. Tapi dengan bersilaturahmi seperti ini, kita bertatap muka, satu kenal satu dengan yang lain sehingga menumbuhkan jiwa familia, jiwa-jiwa tadi bahwa kita bisa saling berbaur. Bahwa itu mungkin yang paling penting poin dari hal yang sosialisasi 4 pilar ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dengan adanya kegiatan sosialisasi 4 pilar yang mungkin emang harus kita selalu ingat dan ingat terus. Karena kenapa? Kita paham kondisi selain bangsa Indonesia ini sedang mengalami yang emang sedang dirasakan oleh kita semua, lagi situasinya lagi disebut normal tapi nggak normal, saya juga bingung gitu kan. Tapi ini ya emang situasinya seperti ini gitu kan di masa-masa pandemi COVID-19. Tapi ini bukan dari akhir dari segalanya. Mungkin masa-masa pandemi COVID-19 ini sudah hampir tepatnya 1 tahun ada di bumi pertiwi kita.
tapi kita harus bagaimana harus beradaptasi dalam setiap kegiatan-kegiatan kita, terutama sosialisasi yang hari ini mungkin salah satunya adalah menjadi kebiasaan baru buat kita agar tetap harus bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti normal gitu. Dan mungkin di sini saya sangat menarik di poin sosialisasi ini, yang penting adalah Pancasila. Menurut saya ya, ini versi saya, karena kenapa? Nilai-nilai Pancasila ini hari ini khususnya di generasi muda kita sudah sedikit luntur. Mengapa? Banyaknya kejadian-kejadian, kita nggak usah lihat di luar sana, di Kabupaten Karawang sendiri banyaknya peristiwa-peristiwa yang mungkin di luar dari peristiwa biasa gitu, di luar normal. Karena kenapa? Ya inilah kita harus terus menanamkan nilai-nilai Pancasila, terutama sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dan mungkin kalau saya kemarin saya sempat ngisi sedikit ya dengan teman-teman di webinar, Pancasila ini kalau bisa dijadikan lifestyle, gaya hidup. Karena kenapa? Ketika sudah dijadikan gaya hidup, pasti dalam penerapan di keseharian kehidupan kita akan lebih baik gitu. Karena saya sendiri percaya sinar matahari itu hanya fokus ke satu titik. Ketika matahari itu tembus ke dalam kaca pembesar, kepada kertas itu akan terbakar. Jadi ketika kita fokus pada satu titik, kita bicara di sini Partai Nasdem, partainya anak muda ya. Kalian jangan selalu berinspirasi pada pengusaha muda. Kalian harus juga punya inspirasi pada politikus muda. Seperti Bapak Sabil, seperti Bapak Dia, seperti Ketua KMP kita. Ini seumuran kita semua. Jadi ketika kita fokus pada satu titik dan tujuan apa yang kita mau gapai, insya Allah kita akan sukses. Yang pertama itu take action, yang kedua optimis, yang ketiga itu fokus. Yang keempat itu mau belajar. Gagal, coba lagi, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Nggak tahu, nggak bisa, tanya. Referensi sekarang ini banyak. Jadi yang pertama take action, yang kedua optimis, yang ketiga fokus, yang keempat mau belajar. Ini yang kelima itu tekun. Lu mau anak orang kaya, lu mau anak orang miskin, ketika lu ambil satu posisi, lu menjadi seseorang yang tekun, insya Allah. Karena saya orang yang tekun, Pak Sabil orang yang tekun, Pak Dian orang yang tekun. Bawa proposal, bawa suara ke sini, ditolak, balik lagi. Selesai boy, lu mau jadi anak orang kaya, lu nggak tekun, selesai. Kita harus berdiri di kaki kita sendiri, kita harus bawa nama Karawang di kancah nasional. Jangan malu jadi orang kampung. Karena terkadang orang kampung ini bisa membawa perubahan untuk satu negara. Selain dihadiri oleh berbagai organisasi kepemudaan, dalam acara tersebut juga hadir pula Charlie Van Houten yang ikut menghibur para hadirin. Ini adalah mental kita tetap dijaga untuk mempunyai keyakinan bahwa kita harus berbuat sesuatu karya apapun yang terbaik di saat ini, detik ini, untuk ke depan supaya kita menjadi manusia-manusia yang sukses. Love you.
Dan sebagai penutup dari rangkaian sosialisasi 4 pilar kebangsaan, diakhiri dengan acara hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabil Akbar, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi Nasdem di Komisi 1. Saat ini telah menyelenggarakan sebuah kegiatan 4 pilar yang dimana diselenggarakan di Kabupaten Karawang yang menjadi bagian dari dapil saya. Di sini saya mengundang ada beberapa tokoh yang lebih kepada kepemudaan. Ada wakil bupati Kabupaten Karawang, ada juga KNPI Kabupaten Karawang, dan salah satu motivator pengusaha muda juga di Kabupaten Karawang, dan ada beberapa hal yang saya diundang yang tentunya ini menjadi bagian dari sebuah kolaborasi yang dimana saya ingin mengedepankan sebuah nilai-nilai Pancasila yang bisa dibawa oleh para pemuda-pemudi yang tentunya Kabupaten Karawang ini mempunyai sebuah tingkat pertumbuhan ekonomi yang begitu sangat baik, apalagi kalau dikelola oleh bagi para pemuda yang supaya bisa direpresentasikan di Jawa Barat. Karena saya meyakini pertumbuhan ekonomi saat ini akan bertumbuh dengan baik ketika pandemi ini berakhir, dan maka dari itu pemuda harus bisa menjadi lokomotifnya untuk bisa menunjukkan bahwa di tangan kepemudaan bisa menjadi sebuah inovasi yang bisa lebih baik ke depan secara konservatif. Dengan pandemi ini, sosialisasi 4 pilar tetap diselenggarakan seperti biasanya, hanya secara protokol yang dibatasi. Maka dari itu saya menghimbau kepada siapapun warga masyarakat di Karawang tentunya yang ada di Jawa Barat untuk bisa mentaati sebuah protokol kesehatan agar bisa semua kita diselamatkan dari pandemi ini dan tidak terjadi apa-apa. Saya Haji Ali Akbar, sarjana ekonomi. Acara ini cukup menginspirasi untuk anak muda ya. Kebetulan Bapak Sabil ini teman dari saya sekolah. Jadi tentang 4 pilar yang digenderangkan oleh Bapak Sabil ini lumayan cukup menginspirasi kita sebagai anak muda. Mungkin khususnya di Kabupaten Karawang. Harapannya semoga beliau menjadi tokoh dan panutan bagi anak muda, khususnya milenial. Ya semoga untuk anak muda Kabupaten Karawang, kami sebagai tokoh muda mewakili apa yang jadi harapan-harapan kalian, apa yang menjadi mimpi-mimpi kalian. Nggak sulit kok jadi anak muda yang berprestasi dengan berbagai pertemanan maupun berbagai mimpi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Endang Sodikin, Ketua Fraksi Gerindra Kabupaten Karawang. Kami mengapresiasi dengan adanya kegiatan ini ya. Tentunya memang kaitan dengan 4 pilar adalah fondasi kita bersama. Sehingga kaitan dengan sosialisasi Undang-Undang Dasar, Pancasila, Kebanekatunggalan, ini adalah keniscayaan untuk segenap masyarakat, terutama di Kabupaten Karawang. Kami mengapresiasi ya, meskipun kehadiran kami sebagai sahabat ya, lintas partai, dengan kegiatan ini tentunya juga bisa mensosialisasikan sampai ke tingkat grassroots kaitan dengan 4 pilar tadi. Semoga Kebanekatunggalan ini di Kabupaten Karawang tetap terjaga, harmonisasi lintas FKUB, Forum Komunikasi Antarumat Beragama. Ini esensi daripada bagaimana sebagai warga negara memposisikan 4 pilar tersebut. Saya juga melihat ya, seorang sosok Kang Sabil Akbar, politisi muda dari Karawang, ini adalah salah satu yang mewakili milenial ya Karawang. Ini karir politik beliau juga bagus ya, cemerlang, apalagi di konteks 2019 kemarin beliau terpilih mewakili Partai Nasdem. Semoga dengan kiprahnya, dengan terus bergerak bersama rakyat juga menjadi bukti eksistensi beliau sebagai wakil rakyat yang bukan hanya sekedar mewakili daerah administratif, tapi mewakili konstituen sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Guntar Mahardika. Saya
hari ini menjabat sebagai Ketua KNPI Kabupaten Karawang. Ya, kegiatan ini sangat positif ya, apalagi melihat situasi hari ini khususnya di bangsa Indonesia ini lagi kurang baik-baik ya saja. Jadi ketika ada sosialisasi 4 pilar ini, khususnya kaum muda ini harus terus ditanamkan dalam jiwa-jiwa nilai-nilai Pancasila ini harus terus ditanamkan. Harapan saya buat sahabat saya, Kang Sabil, maju terus, jangan pernah lelah untuk bergerak, khususnya amanah yang diberikan oleh masyarakat di Kabupaten Karawang ini lakukan semaksimal mungkin ya, agar bagian dari wakil rakyat ini diberikan amanah sebaik-baiknya. I can sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore, but baby, I'm just weird. We love you, baby. Always so lucky you. You left behind all these memories of a different life. Something